Permintaan dilakukannya otopsi kepada korban sebuah kejadian kriminal itu memang hal yang biasa, pemirsa. Tapi yang menarik dalam kasus ini adalah bahwa permintaan dilakukannya otopsi ini dilakukan oleh seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hal ini adalah Abdul Haris selaku Ketua Panpel atau Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC. Pak Ahyar Salmi sudah mengatakan tadi bahwa sepanjang pengetahuan Pak Ahyar Salmi dari kasus-kasus pidana yang ada di tanah air, belum pernah sebelumnya Bapak mendengar hal seperti ini. Ada tersangka meminta polisi untuk melakukan otopsi. Apakah ini salah satu upaya untuk melakukan pembelaan diri, Pak Ahyar? Kalau saya menduganya, tentu dia ingin pasti apakah meninggalnya orang itu karena benar kelalaian dia. Tentu nanti berkaitan dengan pembelaan diri. Nah, saya mungkin berpendapat ini memang persoalan yang belum biasa ini. Kalau ini nggak di-entertain atau tidak dikabulkan saat sekarang, bukan mustahil ini akan muncul di pengadilan. Nah, tidak tertutup kemungkinan kalau majelis memang dia ragu penyebab kematian orang apakah kelalaian yang bersangkutan atau bukan, karena ada 6 orang ini. Kalau itu yang terjadi, hakim ragu-ragu, dia akan ambil keputusan bebas yang menguntungkan terhadap terdakwa. Jadi justru kalau ada kata tidak dikabulkan otopsi ini justru bisa membuat peluang tidak tertutup kemungkinan untuk kalau dia bisa meyakinkan hakim di pengadilan melalui pengacaranya dia minta apakah meninggal orang ini karena akibat kelalaian saya. Karena nggak ada katakanlah otopsi ini tadi bisa itu dipergunakan. Sekarang dibuka wawasan hakim. Ini gimana? Memang aturan kita selama ini kan nggak ada, harus pihak penyidik melalui izin dari pihak keluarga. Nah, inilah yang kedatang dengan adanya kasus seperti ini, teman-teman yang di tim persiapan RUU KUHP ini tadi, tolong juga ini difikirkan, ternyata di dalam praktek ada permintaan ini muncul. Apa akan dibuat nanti bahwa otopsi itu bisa diminta juga oleh pihak tersangka? Apakah pihak korban aja atau penyidik atau tersangka boleh tidak? Nah, ini juga perlu dipikirkan. Nah, kalau memang nanti ternyata tidak dikabulkan untuk otopsi, apa putusan pengadilan? Saya ingin menarik juga, memperhatikan juga ini nanti, apakah nanti akan lari orang ini akan dibebaskan atau tetap akan menggunakan visum yang sudah ada saat sekarang ini? Keyakinan hakim di situ kan. Nah, apa pertimbangan yang akan kita lihat juga nanti? Berarti Pak, kalau kita berbicara mengenai upaya pembelaan diri, akan terpengaruh juga adalah ke vonis hukuman yang mungkin nanti bisa dijatuhkan. Pak Ahyar sudah menjelaskan bahwa ada celah, ada peluang untuk bebas ketika tidak mengajukan atau tidak dilakukan otopsi yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata ketika dilakukan otopsi ternyata mungkin dari 132 korban jiwa ini ada beberapa yang mungkin dianggap bukan kesalahannya sehingga akan meringankan hukumannya, begitu Pak? Tentu seperti itu. Mungkin akan mempermudah ini untuk masyarakat juga tentunya. Iya, tentu demikian. Kalau semua yang meninggal adalah akibat kelalaian bersangkutan, tentu pidananya nanti hukumannya akan lebih berat. Kalau memang di antara itu mungkin sedikit karena akibat kelalaian yang beliau yang berenam sekarang dijadiin tersangka misalnya, kalau suatu saat terbukti, kalau sekali lagi kan praduga tidak bersalah nih ya, tentu akan berkaitan dengan berat ringannya hukuman. Itu akan jadi bahan pertimbangan oleh hakim nanti untuk sentencingnya, pemidanaannya. Semakin banyak korban, pastilah hukumannya lebih berat kalau ketimbang korbannya sedikit oleh akibat perbuatan yang bersangkutan. Itulah keadilan. Nah, mungkin itu yang mereka cari, tapi memang aturannya belum ada. Nah, inilah hakim nanti juga perlu juga kan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Kita nggak tahu apakah tetap dia atau apakah nanti akan lepas bentuk putusan kalau dikabulkan ya. Ini ke depan mungkin terlalu jauh ini kita nih. Oleh karena itu apa salahnya di awal ini kita agak lengkapi sehingga tidak sia-sia perjuangan membawa kasus ke pengadilan. 3 Putri bentuk putusan pengadilan kita. 1 orang itu akan bebas. Bebas kalau unsur tidak terpenuhi. Dalam hal ini adalah kelalaian. Kelalaian ini adalah dia kurang duga-duga, kurang hati-hati mengakibatkan orang lain mati. Itu salah satu unsur pasal. Nah, kalau bukan karena dia yang lalai itu yang kayak begitu, maka orang ini akan dibebaskan. Bisa juga karena dia adalah terbukti unsur, ini pasal 191 ayat 1 KUHP kita. Kalau dia terbukti orang itu adalah memenuhi unsur pasal yang didakwakan, tapi ada alasan-alasan pemaaf buat dia, strafrechtlichen Grund di situ istilah hukumnya di situ, maka orang ini akan dilepaskan onslah
Ini diatur pasal 191 ayat 2 KUHP kita. Tapi kalau dia terbukti tidak ada dasar penghapus pidana oleh dia, maka dia akan dihukum hestrah. Itu diatur dalam hal 193 KUHP kita. Baik. 3 bentuk. Nah ini akan berujung di sini nih. Baik. Nah khawatir nanti kalau memang dia bisa meyakinkan hakim, dibilang bagaimana Bapak Mahakim? Karena ini belum tentu meninggal orang ini sebabnya apa. Baik, Ini adalah delik material, harus cari akibatnya ada, dicari penyebab kematiannya. Penyebabnya inilah yang harus dimintai, yang siapa yang menyebabkan itulah yang diminta bertanggung jawab. Dibilang kalau kayak begini nggak jelas. Saya menduga nanti kalau bisa kayak begitu akan minimal di dalam eksepsi kemungkinan nanti dia akan obscure libel nanti. Baik. Dakwaannya itu bisa kabur. Oleh karena itu lebih bagus menurut saya perlu dipertimbangkan dengan matang permintaan permohonan yang bersangkutan. Memang aturannya belum ada. Ya, Nah inilah perlukan hukum-hukum yang progresif kalau istilahnya Prof. Sacipto Raharjo. Ini menjadi hal baru dalam hukum kita. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya, apakah polisi kemudian menyetujui atau pihak penyidik menyetujui, demikian juga dengan tanggapan keluarga dari para korban. Sebelum nanti kita dengarkan Pak Ahyar akan menjelaskan juga, ini kan ada korban sampai 132 jiwa. Apakah memang perlu, andai kata otopsi bisa dilakukan, apakah perlu satu-satu atau seperti apa? Hanya sampel dari beberapa, tapi nanti Pak Ahyar dan juga Pak Yusuf akan berikan pandangan. Kami bawa Anda juga terlebih dahulu untuk bisa melihat ini adalah data-data yang kami sajikan terkait tragedi Kanjuruhan. Korban meninggal dunia hingga saat ini berjumlah 132 orang, korban luka ringan dan sedang sebanyak 579 orang. Korban yang mengalami luka berat sebanyak 26 orang. 21 orang hingga saat ini masih dirawat inap yang tersebar di 7 rumah sakit di Malang Raya, artinya di kota dan kabupaten Malang. Sedangkan untuk rawat jalan sebanyak 585 orang. Baik, hingga saat ini pemirsa, kami masih mencoba untuk menghubungi perwakilan dari Panpel Arema, perwakilan dari Pak Abdul Haris yang juga mungkin bisa menjelaskan kepada kami secara detail apa yang menjadi maksudnya, keinginannya dengan mengajukan hal ini, otopsi kembali ataupun juga otopsi kepada para korban tragedi. Melihat hal-hal ataupun juga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi mengenai pembelaan diri ini, Pak Yusuf, akan juga peluangnya dibawa ke persidangan, tentunya tadi yang sudah sempat kami bahas setelah jeda adalah untuk bisa mendengarkan vonis, bahkan juga lepas dari tuduhan ini. Bagaimana melihatnya Pak Yusuf? Ya, kalau kita lihat di KUHP 134 itu kan keperluannya kan untuk pembuktian yang itu otopsi tidak dapat dihindarkan. Nah, tentu terkait dengan penyebab kematian. Nah, hanya kami Kompolnas dalam mengawasi kinerja penyidikan dalam hal ini tentu meskipun sudah ada 6 tersangka dan 6 tersangka itu tidak banyak pihak, jadi ada unsur PT LIP, Panpel, Security dan 3 anggota Polri sendiri, ini secara komprehensif sudah mewujud. Hanya sekali lagi ini tetap harus dilakukan secara profesional, prosedural, proporsional dan prosedural. Penetapan tersangka sendiri tentu didasarkan kepada minimal 2 alat bukti. Tapi kan ini terus masih dilakukan pemeriksaan para tersangka itu sebagai tersangka. Apa yang disampaikan oleh tersangka dari Panpel itu Abdul Haris tentu kan bagian dari penggunaan hak tersangka untuk memberikan satu keterangan yang terhindar dari merugikan dirinya sendiri, ya, termasuk di dalamnya kita tahu kepentingan yang dimaksud untuk otopsi itu kan dalam rangka untuk membuat sesuatu yang itu tidak merugikan dirinya, barangkali ditemukan satu hal yang itu tidak terkait. Nah, unsurnya kan ini kesalahan atau kealpaan kelalaian ini betul-betul harus kuat terpenuhi secara material maupun secara formil. Nah, tentu secara formil apa yang dimaksud di dalam Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tidak pidana, penyidik telah melakukannya, begitu juga dalam KUHP. Nah, sehingga meskipun katakanlah otopsi itu tidak dipandang tidak diperlukan oleh penyidik, kita belum tahu juga nanti prosesnya dalam pelimpahan berkas di JPU. Nah, bisa saja ya JPU memberikan petunjuk, atau ketika itu dilimpahkan berkas ke JPU tidak ada petunjuk dari JPU terkait dengan otopsi karena dianggap apa yang dilakukan oleh penyidik sudah lengkap dan jelas, ada alat bukti yang disampaikan yang dilengkapi. Tapi ini kita tentu harus kita pantau terus perkembangannya. Ini dilakukan secara profesional
bagaimana sesungguhnya pembuktiannya, apakah diperlukan otopsi atau tidak. Sekali lagi ini tentu ada pada profesionalisme di dalam penyidikan ini, Mbak Putri. Baik, baik Pak Yusuf. Kami dapatkan informasi ataupun juga keterangan dari Pak Yusuf. Nanti kita akan lanjutkan kembali mengenai pembahasan ini, tapi kita akan jeda sejenak. Kami segera kembali.